Sobat-sobatnya, langkah terakhir atau tahap terakhir untuk pendidikan profesi guru adalah kita mengikuti UKM PPG. UKM PPG terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada UP atau uji pengetahuan dan juga UKIN ya atau uji kinerja. Nah, di sini kita melakukan pendaftaran UKIN atau uji kinerja untuk UKM PPG itu melalui link aplikasi uji kinerja. Berikutnya pada link ini kita setelah mendaftar nanti kita upload berkas yang terdiri dari berkas portofolio, kemudian ada pembelajaran, juga ada UKIN studi kasus. Pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara daftar UKIN UKM PPG, cara mengisi UKIN UKM PPG, dan juga cara upload tagihan UKIN UKM PPG yang terdiri dari UKIN portofolio, kemudian UKIN pembelajaran, dan juga UKIN studi kasus. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, setelah teman-teman di sini menyiapkan ya berkas-berkas yang nanti akan diisikan atau diupload pada UKIN UKM PPG, terdiri dari portofolio, kemudian juga studi kasus, dan juga untuk praktik pembelajaran, maka kita melakukan pendaftaran dulu ya. Untuk melakukan pendaftaran UKIN UKM PPG ini adalah teman-teman silahkan berkunjung yaitu ke UKIN UKM PPG. Jadi ketikkan saja kata kunci seperti ini, UKIN UKM PPG. Oke, UKIN UKM PPG, kemudian teman-teman silahkan klik enter ya. Nah, setelah ini kita akan melakukan pendaftaran nih. Untuk melakukan pendaftaran dulu, ini teman-teman klik di sini yaitu pada bagian pendaftaran. Klik. Nah, selanjutnya kita membuat akun UKM PPG untuk UKIN. Nah, di sini ada tiga hal yang perlu kita isikan. Yang pertama ini adalah kita masukkan nomor peserta. Nomor peserta PPG itu apa? Nomor peserta PPG itu adalah nomor UKG. Atau kalau teman-teman itu login itu kan ke SIM PKB itu menggunakan nomor username itu ya. Ya, jadi yang username yang hanya ada angka itulah yang dimaksud dengan nomor peserta PPG yang itu. Kita masukkan nomor peserta PPG. Setelah itu teman-teman silahkan memasukkan tanggal lahirnya. Ini untuk formatnya, dimulai dari tahun dulu, kemudian bulan, dan juga tanggal ya. Setelah itu teman-teman silahkan memasukkan nomor induk KTP. Setelah itu kita klik submit ya. Oke, sekarang akan saya isikan data-data saya dulu teman-teman. Oke, di sini kita sudah memasukkan nomor peserta, tanggal lahir, dan juga nomor induk KTP. Setelah itu teman-teman klik saja di sini yaitu tombol submit ya. Oke, setelah teman-teman di sini berhasil mendaftar, maka kita mengisi biodata peserta uji kompetensi kinerja atau UKIN teman-teman. Nah, di sini silakan memasukkan data-data yang perlu diisikan. Misalkan yang pertama nomor peserta ujian atau nama daftar ujian, nanti sebenarnya akan otomatis masuk. Atau mungkin nanti kita cek ya, ini pada yang diberikan oleh kampus. Kemudian nomor identitas, ini adalah nomor KTP, kemudian nama lengkap, kemudian jenis kelamin, kemudian tanggal lahir, tempat lahir teman-teman. Nah, selanjutnya silakan scroll ke bawah untuk info detail tentang alamat. Kemudian untuk data-data yang perlu diisi silahkan diisi dulu. Ini adalah untuk alamat jalan, diisi dengan lengkap, kemudian kolom RT, kemudian kolom RW, kemudian kelurahan atau desa, kemudian di sini adalah untuk kecamatan dan juga kode pos. Kemudian di sini diisikan yaitu provinsinya, provinsi mana ya. Kalian klik saja di sini, nanti akan bisa kita isikan. Nah, contohnya seperti ini. Silakan diketik manual saja. Nah, selanjutnya teman-teman isikan nomor telepon. Kemudian di sini adalah untuk kolom nomor HP, kemudian di sini adalah alamat surat elektronik atau email. Kemudian di bagian ini adalah informasi terkait tentang PPG kita. Ini kita misalkan guru kelas, misalkan di Universitas PGRI Madiun misalkan. Kemudian setelah itu kita scroll ke bawah. Kemudian di sini untuk lokasi UKIN-nya ini adalah saya di Universitas PGRI Madiun misalkan. Nah, kemudian di sini berikutnya teman-teman jangan lupa untuk mengupload berkas ya, karena nanti merupakan suatu kelengkapan untuk upload berkas ini. Nah, dan untuk foto ini nanti akan tersemat pada kartu pendaftarannya. Untuk kartu pendaftaran UKIN ya. Nah, di sini yang pertama yaitu file KTP ya. Ini file KTP yang pertama ini. Jadi di sini ada file KTP. Nanti silahkan diupload. Nanti akan terlihat di sini kalau misalkan sudah diupload ya. Ini untuk file KTP-nya.
Kemudian di sini yang pertama file KTP yang diupload, kemudian yang kedua ini ada yaitu file foto diri. Kemudian setelah itu teman-teman nanti akan mengupload surat keterangan lulus ya, surat keterangan yang menyatakan bahwa kita ini sudah lulus atau sudah selesai program kegiatan PPG-nya. Ini surat keterangan yang diperoleh dari kampus teman-teman. Nah, setelah selesai, teman-teman silahkan klik sini, yaitu klik cetak kartu peserta ujian. Setelah mencetak kartu peserta ujian, contohnya adalah seperti ini, misalkan kita klik di sini. Nah, ini adalah untuk kartu peserta ujian yang UKIN ya. Ini kartu peserta ujian UKIN UKM PPG. Setelah selesai, maka teman-teman silahkan klik selesai ya. Jadi setelah selesai, teman-teman silahkan klik selesai, yaitu tombol di sini yang gambarnya rumah teman-teman. Nah, setelah kita berhasil mendaftar UKIN UKM PPG, langkah berikutnya kita mengupload berkasnya teman-teman. Kita login ya. Berikutnya kita login ke UKIN UKM PPG, kita ketikkan kembali yaitu UKIN UKM PPG, kita enter. Untuk login teman-teman klik yang atas yaitu UKM PPG uji kinerja, kita klik di sini. Nah, maka pada bagian ini kita akan mengisi nih data. Nah, di sini ini adalah untuk teman-teman first taker dan juga retaker ya. Nah, di sini adalah nomor UKG. Yang pertama kita masukkan nomor UKG atau nomor peserta retaker. Nah, kalau misalkan teman-teman first taker ya kita masukkan nomor UKG. Kalau misalkan teman-teman retaker pun juga demikian. Setelah itu masukkan tanggal lahir. Setelah itu teman-teman silahkan memasukkan nomor KTP atau NIK teman-teman. Oke, sekarang kita isikan dulu ya. Oke, sekarang kita sudah mengisikan nomor UKG, tanggal lahir dan juga nomor KTP. Setelah itu kita klik masuk. Nah, sekarang kita sudah berhasil untuk masuk ya. Nah, ini ada ucapan selamat pagi nih. Nah, berikutnya setelah teman-teman berhasil login, maka berikutnya kita itu mengupload ya berkasnya. Inilah kita masuk ke UKM PPG aplikasi uji kinerja. Yang mana yang pertama ini yang kita upload adalah pada bagian portofolio teman-teman. Yang mana untuk portofolio ini adalah yang kita isikan, ini ada 6 bagian ya. Yang pertama adalah kegiatan penelitian dan publikasi. Ini wajib diisi. Jadi komponen melaksanakan penelitian dan publikasi dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian. Kemudian kegiatan refleksi diri ini juga wajib diisi. Jadi komponen refleksi diri dideskripsikan dengan narasi tentang proses perbaikan kinerja profesionalnya. Yang ketiga, kegiatan pencarian informasi baru ini juga wajib diisi, yaitu komponen pencarian informasi baru, pengetahuan baru dibuktikan dengan mengikuti kegiatan ada sertifikatnya ya. Kemudian kegiatan yang menghasilkan inovasi, kemudian kegiatan prestasi hasil kompetisi yang pernah diikuti, dan juga kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Untuk portofolio di sini ada 6 hal yang kita isikan itu. Kemudian berikutnya pembelajaran ya. Pembelajaran itu adalah rencana dan pelaksanaan pembelajaran, kemudian studi kasus. Jadi rencana dan sekaligus pelaksanaannya ya. Nah, sekarang kita coba buka satu persatu teman-teman. Jadi kegiatan penelitian dan publikasi ini coba kita klik. Jadi di sini teman-teman untuk bagian ini, jadi komponen yang kita isikan itu adalah kita deskripsikan dulu nih kegiatan penelitian dan publikasinya. Ini adalah misalkan sebagai seorang pendidik seringkali kita melakukan kegiatan penelitian dan publikasi baik di media online maupun juga cetak ya. Nah, era sekarang ini kan mudah nih bagi kita melakukan publikasi media online. Dan di sini yang dilakukan penelitian dengan judul peningkatan berpikir kreatif dengan problem based learning, itu sebuah penelitian yang sudah dilakukan dan sudah dipublikasikan secara mandiri dengan harapan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan ya dan wawasan bagi orang lain. Nah, kemudian berikutnya di sini kita upload yaitu untuk judul penelitiannya apa. Jadi di sini misalkan ya inilah untuk judulnya nih. Nah, ini adalah judulnya. Kemudian di sini untuk penulis atau pembuatnya. Kemudian di sini jenis karyanya adalah di publikasi jurnal nasional. Kemudian tempat publikasinya di blog atau internet. Nah, jenis karya ini publikasi. Ini seharusnya ini tempat publikasi adalah di jurnal gitu ya. Kalau misalkan di jurnal, kalau misalkan hanya di blog atau website ya di blog atau website gitu ya. Kemudian tahun terbitnya 2020. Kemudian di sini berkasnya yang sudah berhasil kita upload.
Itu di sini. Kalau misalkan teman-teman ingin menambah, maka kalian bisa tambahkan ya. Nah, ini adalah contoh untuk yang pada bagian yaitu publikasi teman-teman. Oke, kita coba kembali. Nah, sekarang pada kegiatan refleksi diri ya, refleksi. Nah, ini juga kita isikan tentunya sesuai dengan refleksi yang telah dilakukan ya. Nah, ini adalah contohnya. Ini kemudian berikutnya kita lanjutkan yaitu yang diupload, kegiatan pencarian informasi baru. Nah, informasi baru ini teman-teman pernah mengikuti pelatihan apa, diklat apa, silahkan dituliskan di sini ya. Misalkan ruang temu guru nih. Nah, ini kemudian ini penyelenggaranya ya, kegiatannya misalkan pelatihan Google Workspace for Education misalkan. Ini penyelenggaranya mana, kemudian peran sebagai apa, tempatnya itu di mana, tingkat apa, kabupaten, provinsi atau mana. Kemudian diupload berkasnya ya. Oke, ini sudah. Nah, selanjutnya kita lanjutkan yaitu pada bagian kegiatan menghasilkan inovasi. Nah, inovasinya ini tentang apa nih? Nah, silakan teman-teman di sini diisikan sesuai dengan data diri masing-masing ya. Berikutnya kita lanjutkan ke kegiatan prestasi hasil kompetisi yang pernah dicapai. Nah, pernah menjadi apa nih? Pernah menjadi juara apa misalkan? Misalkan lomba tarik tambang, kemudian turnamen bola voli, dan juga mungkin guru prestasi atau apa gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kegiatan pengabdian. Nah, pengabdian apa yang pernah dilakukan? Misalkan menjadi bendahara BOS, penerimaan peserta didik baru, dan di sini tentunya dibuktikan dengan yang namanya ya bukti ya. Nah, ini teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang pembelajaran. Kita klik. Jadi untuk pembelajaran ini adalah teman-teman pernah ini adalah tentunya untuk UKIN pembelajaran ya. Jadi yang pertama ini adalah untuk RPP-nya. Jadi rencana dulu ya. Yang pertama ini perencanaan, yaitu RPP-nya ini kelas berapa, kemudian semester berapa, kemudian materi tentang apa. Kemudian di sini kalian bisa upload. Kalau misalkan ingin edit, ini kalian klik di sini ya untuk mengeditnya. Kemudian setelah kita upload yaitu untuk RPP-nya, ini untuk RPP. Kemudian nanti setelah dipraktekkan videonya diupload di sini ya, di sebelah kanannya ini. Nah, jadi di sini untuk contohnya ini adalah untuk videonya. Oke, ini adalah untuk videonya teman-teman. Jadi video ini kita terapkan yaitu setelah teman-teman itu membuat perencanaannya. Nah, ini berikutnya yang studi kasus nih. Nah, studi kasus ini adalah studi kasusnya apa, silahkan dipilih ya. Tentunya sudah dipandu oleh LPTK-nya masing-masing kan. Nah, ini studi kasusnya. Kita coba cek. Oke, ini adalah untuk studi kasusnya sudah berhasil kita upload ya. Oke. Nah, setelah selesai ya kita tinggal nunggu saja. Dan sekarang ini kita sudah berhasil nih untuk mengupload, mendaftar, mengupload dan mengisi dari UKIN atau uji kinerja UKM PPG teman-teman.